Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan fisika mekanika, yaitu pokok bahasan dinamika dan usaha energi untuk bagian bidang miring. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita meletakkan sebuah balok di atas bidang miring, maka komponen gaya berat itu akan diproyeksikan menjadi dua arah, yaitu yang pertama komponen yang searah dengan bidang miring, kemudian yang kedua adalah komponen yang tegak lurus dengan bidang miring. Komponen yang searah dengan bidang miring itu kalau gaya beratnya adalah W menjadi W sin theta atau W-nya sama dengan M kali G. Kemudian yang tegak lurus dengan bidang miring adalah W cos theta atau MG cos theta. Nah, nilai gaya normalnya tidak lagi sama dengan W, tetapi nilai gaya normalnya itu menjadi MG cos theta. Nah, berikut digambarkan sebuah balok yang diletakkan di atas bidang miring. Kemudian kita akan melihat komponen gaya-gaya yang ada atau yang bekerja pada balok tersebut. Yang pertama adalah komponen gaya berat W. Kemudian komponen gaya berat ini akan kita proyeksikan menjadi dua arah. Yang pertama yang tegak lurus dengan bidang miring, yaitu W cos theta. Kemudian komponen gaya berat yang searah dengan bidang miring, yaitu W sin theta. Sedangkan gaya normalnya itu sama dengan W cos theta, yaitu gaya yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok yang diletakkan di atas bidang miring. Nah, kemudian ada gaya gesek yang arahnya melawan gaya penggerak. Jadi gaya penggeraknya adalah komponen gaya berat yang ke arah bawah atau W sin theta. Nah, sekarang kalau misalnya antara bidang miring dengan balok ada koefisien gesek, statik, dan kinetik, maka kita lihat dulu koefisien gesek statiknya. Nah, kemudian gaya penggeraknya W sin theta dibandingkan dengan gaya gesek statik maksimum yang arahnya ke atas itu lebih besar mana? Kalau W sin theta sudah lebih besar daripada Fs max-nya, maka balok akan meluncur ke bawah. Sementara kalau nilai W sin theta masih lebih kecil daripada Fs max-nya, maka balok akan tetap diam pada bidang miring tersebut. Nah, kemudian seandainya balok itu meluncur ke bawah, yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, maka percepatan yang dialami oleh balok itu sama dengan resultan gaya dibagi dengan masanya. Resultan gayanya adalah F dikurangi FK dibagi dengan M. F-nya ini adalah sama dengan W sin theta. Kemudian FK-nya itu sama dengan mu K kali MG kali cos theta. Jadi F-nya ini sama dengan MG sin theta. Kemudian FK-nya adalah mu K MG cos theta dibagi dengan massa M. Nah, ini adalah percepatan yang dialami oleh balok meluncur ke bawah. Nah, kita lihat dari persamaan ini, M-nya bisa kita ringkas. Jadi, percepatan yang dialami adalah sin theta min mu K cos theta kali G gravitasi. Nah, terlihat di sini bahwa tidak tergantung massa percepatan yang dialami oleh balok ketika meluncur ke bawah. Nah, kalau sudah disimpulkan meluncur ke bawah, berarti bahwa balok akan mengalami gerak lurus berubah peraturan, yaitu kecepatan dan jaraknya bisa dihitung. Kalau waktunya diketahui atau jarak bidang miringnya tahu, maka bisa dihitung berapa kecepatan ketika sampai di kaki bidang miring. Berikutnya, pemirsa, ini diberikan satu contoh kasus ya, yang ada beberapa kemungkinan, yaitu kita lihat ada dua buah balok, masanya masing-masing 1 kilogram dan 3 kilogram. Yang 1 kilogram yang terletak pada bidang miring, kemudian yang 3 kilogram adalah yang digantung melalui sebuah katrol di mana massa tali dan katrol ini diabaikan. Nah, kemudian sudut kemiringannya 53 derajat terhadap bidang datar.
Nah, kemudian diketahui antara bidang dengan balok yang terletak di atas bidang miring ada koefisien gesek kinetik sebesar 0,1, sedangkan koefisien gesek statiknya 0,2. Pertanyaannya adalah berapa percepatan sistem seandainya bergerak? Kemudian yang kedua adalah tegangan tali penghubung dari kedua balok. Para pemirsa, kalau balok yang diletakkan di atas bidang miring dan digantung ini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Pertama, balok yang digantung ada W2, kemudian ada T ya. Nilai T-nya ini semua sama dalam satu tali. Jadi kalau di sini T2, T2 aksen, T1 aksen, dan T1 ini semua nilainya sama. Kemudian yang di atas bidang miring ada gaya berat W1. Kemudian kita proyeksikan yang tegak lurus bidang miring adalah W1 cos theta. Kemudian yang diproyeksikan searah dengan bidang miring ke arah bawah adalah W sin theta. Nah, kemudian ini ada gaya normal pada balok W1, yaitu nilainya sama dengan W1 cos theta. Nah, kunci penyelesaian untuk menyelesaikan kasus ini itu ada beberapa kemungkinan. Jika W2 lebih besar daripada W1 sin theta plus Fs max balok 1, maka sistem akan bergerak. Maka nilai Fs max 1 itu kalau kita hitung dulu sebesar mu S kali N, di mana N-nya adalah W cos theta. Nanti kita hitung nilainya berapa ini. Nah, kemudian baru kita bandingkan. Sebaliknya, jika nilai W2 itu lebih kecil dari W1 sin theta ditambah dengan Fs max balok 1, maka sistem masih diem. Artinya komponen gaya W2 tidak kuat untuk menggerakkan sistem ke bawah. Nah, jika ini terjadi, balok atau sistem diam, maka tegangan tali T-nya tentu sama dengan W2 sama dengan M2 kali G. Nah, untuk selengkapnya, analisa dari penyelesaian ini silahkan dilanjutkan sendiri. Apakah sistem ini bergerak ke bawah untuk balok W2 atau justru sebaliknya, W1 sin theta yang kuat narik ke bawah pada bidang miring atau sistem ini diam. Nah, itu dilihat dari gaya-gaya yang bekerja dan nilai perbandingan yang telah dijelaskan tadi. Berikutnya adalah soal masih pada bidang miring. Ya ini adalah gambaran. Ada seorang anak masanya 40 kilogram, kemudian meluncur di atas perosotan yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Jika anak mula-mula diam ketika berada di ujung atas perosotan pada ketinggian 3 meter, berapa kecepatan anak ketika sampai di bawah kalau perosotan ini licin sempurna. Jadi artinya kita tidak menghitung adanya gaya gesek. Nah, jadi kalau kita gambarkan anak ini ketika berada di atas bidang miring ada gaya berat W sama dengan M kali G dengan massa 40 kilogram dari 400 Newton. Sudut kemiringannya 30 derajat. Ini kita ambil dua komponen. Yang tegak lurus bidang miring adalah W cos 30 derajat. Yang searah bidang miring adalah W sin 30 derajat. Nah, kalau ketinggian dari bidang miringnya ini 3 meter, kemudian sudut kemiringannya 30 derajat, kalau kita hitung, maka jarak kemiringan pada seluncur ini itu sama dengan S, H per sin 30, sama dengan 3 per 0,5 atau 6 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh ini 6 meter. Nah, kita lihat sekarang gaya normalnya itu sama dengan W cos 30 sama dengan komponen gaya berat yang searah dengan tegak lurus dengan bidang miring. Kemudian gaya gesek kinetiknya mu K kali N di mana N-nya adalah W cos 30, jangan lupa. Nah, dari gaya ini kalau kita hitung W sin tetanya itu sama dengan 200 Newton. Kemudian gaya normalnya W cos theta sama dengan 400 kali cos 30 derajat setengah akar 3. Ketemunya 346,4 Newton. Nah, maka percepatan ketika anak ini meluncur ke bawah sama dengan F dibagi dengan M. Karena tidak ada gesekan, F-nya adalah komponen gaya berat yang ke arah bawah, yaitu 200 Newton, dibagi dengan massanya 40 kg. Ketemunya 5 meter per second kuadrat. Nah, sehingga
dari persamaan jarak yang ditempuh tadi ketemu 6 meter sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat, V0-nya sama dengan 0, maka ketemu nilai T-nya 1,55 detik. Nah, sehingga kecepatan ketika sampai di bagian bawah itu bisa dihitung V sama dengan V0 plus AT, 0 plus 5 kali 1,55 dari nilai T yang sudah dihitung, ketemunya 7,75 meter per second. Nah, itulah jawaban pemirsa kalau kita selesaikan dengan konsep dinamika. Nah, soal ini bisa kita selesaikan juga dengan konsep energi, yaitu ketika tidak ada gesekan antara orang anak ini dengan bidang miringnya atau licin sempurna, berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Maka energi mekanik ketika anak ini mulai meluncur di atas sama dengan energi mekanik ketika sampai di bawah. Nah, dengan nilai-nilai komponen yang sudah dihitung seperti dalam bahasan sebelumnya, kalau kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, maka energi kinetik di A ditambah energi potensial di A, yaitu ketika di atas, harus sama dengan energi kinetik di B plus energi potensial di B ketika di bawah. Jadi A-nya di atas, B-nya di bawah. Nah, ketika di atas masih diem, berarti energi kinetiknya nol, artinya hanya memiliki energi potensial saja. Ketika sampai di bawah, ketinggiannya dianggap nol, berarti energi potensialnya menjadi nol, tinggal energi kinetik saja. Nah, sehingga kalau kita masukkan persamaannya, energi potensial MGHA, energi kinetik dP setengah MVB kuadrat. Jadi massa dari anak tidak berpengaruh, jadi bisa kita ringkas menjadi GHA sama dengan setengah VB kuadrat. Jadi kalau kita masukkan nilainya setengah VB kuadrat sama dengan GHA, maka nilai VB sama dengan akar 2GH. Nah, sehingga kalau kita hitung akar 2G-nya 10 hanya 3 meter. Jadi ketemunya 7,75 meter per second. Nah, jadi hasil ini sama dengan cara penyelesaian dengan konsep dinamika yang telah dibahas sebelumnya. Baik, para pemirsa. Nah, sekarang jika antara orang dengan bidang miring ini ada koefisien gesek kinetik sebesar 0,4, kita akan coba hitung dengan konsep energi. Dengan dinamika pun juga sebenarnya bisa, tetapi lebih panjang ya. Nah, supaya penyelesaiannya lebih ringkas, maka kita menggunakan hukum kekekalan energi, bukan energi mekanik, karena ada gesekan. Jadi energi mekanik ketika di A sama dengan energi mekanik ketika sampai di B, tetapi juga ada gesekan selama melintas dari A sampai B. Nah, jadi energi mekanik ketika di A adalah energi potensial saja, kemudian energi mekanik ketika di B adalah energi kinetik, ditambah dengan energi gesekan selama melintas dari A sampai B. Nah, energi gesek masih ingat sama dengan G gesek kali jarak yang ditempuh. Jaraknya diketahui sebesar 6 meter. Jadi energi potensialnya adalah MGH, energi kinetiknya adalah setengah MVB kuadrat, kemudian energi gesek FK kali S, jarak yang ditempuh. Nah, jadi energi potensialnya MGHA, energi kinetiknya setengah MVB kuadrat, FK sama dengan mu K kali N kali S. Nah, dari sini kalau kita masukkan nilai dari N-nya sama dengan MG cos 30 kali jaraknya. Nah, kemudian massanya bisa kita ringkas. Nah, kemudian dari sini bisa diperoleh persamaan GHA sama dengan setengah BB kuadrat plus mu K G cos 30 kali jarak. Nah, dari nilai-nilai ini, kalau kita masukkan yang diketahui, maka akan diperoleh berapa kecepatan ketika sampai di dasar, yaitu VB. Nah, silahkan ini dilanjutkan sendiri dengan memasukkan nilai-nilai yang ada. Nah, jika dilanjutkan dengan memasukkan nilai yang ada, itu akan diperoleh nilai VB sama dengan 6,2 meter per second. Kalau tanpa gesekan tadi diperoleh 7,75. Nah, di sini karena ada gesekan, maka nilai VB lebih kecil dibandingkan dengan kalau ada gaya geseknya. Baik, saya kira itu pemirsa untuk melengkapi bahasan kita yang terkait dengan bidang miring dikaitkan dengan dinamika dan usaha dan energi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.